Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 31 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Selarasnya Kata dan Perbuatan. Selarasnya kata dan perbuatan. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti apel di pinggan perak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kehidupan kami memiliki keselarasan antara kata dan perbuatan, sehingga sungguh Tuhan dimuliakan lewat perkataan kami, juga lewat perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mana yang lebih mudah, berkata atau berbuat? Saya berikan sedikit penjelasan. Misalkan saya menyeberang Selat Sunda dari Pulau Jawa sampai kemudian batas Sumatera, dan itu banyak pertandingan dan perlombaan berenang. Sewaktu saya berkata saya menyeberang, saya sudah menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera lewat Selat Sunda, maka dalam waktu hanya beberapa detik perkataan itu selesai. Menyelesaikan perkataan menyeberang di Selat Sunda dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Namun tatkala sungguh-sungguh itu dilakukan di dalam perbuatan, perjalanannya panjang. Hanya orang-orang yang punya ketahanan fisik tertentu, di usia tertentu, kemampuan yang khusus, dan itu digembleng sekian lama bertahun-tahun, sehingga punya kemampuan fisik yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga kesimpulannya, berkata itu mudah, ringan, tidak membutuhkan kalori yang banyak, namun tatkala menjalankan apa yang dikatakan, itu sesuatu yang sulit luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat yang ke-11, apa yang dikatakan di sana? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Bahwa di dalam pembuktian jauh lebih penting adalah perbuatan kita daripada kata-kata kita. Namun yang jauh lebih penting itu adalah sangat sulit, butuh perjuangan, komitmen, kesetiaan, menyangkal diri, menggeser fokus-fokus yang lain agar saya bisa berfokus kepada satu perbuatan yang saya akan wujudkan, sedang berkata-kata yang dikatakan tadi. Jadi perkataan yang tidak tepat diucapkan tidak pada waktunya, maka bukan lagi seperti apel emas di pinggan perak. Atau ilustrasinya seperti apa? Seperti dusta di pinggan kebohongan. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang berhati-hati berkata-kata. Dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dalam Matius 15 ayat 7 sampai ke 9 dikatakan, hai orang-orang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kebiasaan-kebiasaan berkata-kata itu terjadi yang sangat mudah diucapkan. Saya berjanji setia, saya berjanji bertanggung jawab, saya berjanji berkomitmen. Saya percaya saya adalah pribadi berintegritas. Saya percaya kalau Anda percaya kepada saya, Anda tidak akan kecewa. Itu kata-kata. Itu adalah kemasan. Itu adalah lapis luar. Itu adalah brosur. Itu adalah iklan yang sangat mudah ditawarkan dan berbicara tentang perkara-perkara yang sangat indah di dalam bentuk kata-kata. Firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita, peran apapun dirimu, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai mantu, sebagai majikan, sebagai pegawai, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai siswa atau mahasiswa, sebagai rakyat, bahkan pemerintah.
bahwa perjuangan yang paling berat adalah bagaimana selarasnya kata dan perbuatan. Sehingga perkataan yang tidak tepat diucapkan pada waktunya itu hanya akan memukul kita, mempermalukan kita, dan merendahkan martabat dirimu di hadapan orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam banyak aspek. Di dalam dunia politik kadang-kadang ada istilah-istilah yang dikatakan diselewengkan. Kalau gubernur yang tidak baik, maka dikatakan gak benar. Kalau politikus yang tidak baik disebut dengan politikus, tapi li-nya itu Y. Jadi banyaknya tikus politikusnya itu. Kalau kemudian presidennya tidak baik disebut dengan presiden. Presiden itu artinya sesuatu kejadian yang tidak baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi suami istri juga sama. Bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, itu tidak mudah. Sehingga suami ini punya hal yang sangat bahaya. Suami semakin kaya, semakin nakal. Para suami silakan jawab kalimat ini. Suami semakin kaya, semakin nakal. Istri semakin nakal, semakin kaya. Karena dengan kenakalannya dia bisa mendekati banyak laki-laki dan bisa memperkaya diri dari banyak laki-laki. Suami semakin kaya, semakin nakal. Istri semakin nakal, semakin kaya. Sebagai seorang pendeta pun juga berbahaya. Berorientasi kepada materi atau berorientasi kepada Allah. Ada istilah kalau pendeta itu PDT, pegang dompet Tuhan. Jadi yang diutamakan itu dompet uang, sehingga menjadi pendeta bisa jadi bisnis. Ada jemaat yang agak mengerikan. Seorang jemaat berkata kepada saya, Pak Pendeta, atau tidak, singkatan dari majelis. Saya bilang, apa itu singkatannya? Majelis itu sebuah kehormatan yang tercatat di dalam Alkitab. Lalu dia katakan, kalau seorang majelis tidak baik-baik menjadi majelis, kata dan perbuatannya tidak selaras, kalau saya gambarkan seperti demikian, maka majelis itu adalah singkatan. Saya katakan, apa itu singkatannya? Majelis, manusia jelmaan iblis. Sahabat seperjalanan, pendeta, majelis, apapun peran saudara, kalau kehidupan kita itu tidak selaras, kata-kata kita tidak selaras dengan perbuatan kita, maka kita sedang mempermalukan diri sendiri. Kita sedang merendahkan martabat diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga firman Tuhan jelas dikatakan, Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu. Dan hendaklah perbuatan Kristus pun diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kristus berkata dan berbuat itu selaras. Sehingga Yesus berkata, hendaklah engkau mengikuti jejak teladan penderitaan yang sudah aku teladankan kepada engkau. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, perjuangan panjang. Bagaimana menjadi orang percaya yang selarasnya antara kata dan perbuatan. Biarlah kita lebih banyak berbuat dan sedikit berkata-kata. Karena orang yang terlalu banyak berbuat, dia tidak punya energi lagi untuk banyak berkata-kata. Apalagi berkata-kata yang tidak baik. Firman Tuhan dalam Amsal 25:11 dikatakan apa? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Tapi perkataan yang diucapkan tidak tepat pada waktunya, hanya berkata dan tidak berbuat, adalah seperti kebohongan di pinggan kedustaan. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang percaya yang selarasnya kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sahabat seperjalanan. Kesulitan persoalan dalam hidup seringkali karena kami salah berucap, tidak tepat berkata, lebih banyak berbicara daripada berbuat. Ampuni segala dosa dan salah kami. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi sahabat seperjalanan yang selarasnya kata dan perbuatan. Hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala dan kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Mungkin berharap pasangan hidup, mungkin berharap anak, mungkin berharap pekerjaan, mungkin juga berharap kemajuan di masa mendatang, berharap juga anak-anak
yang ada di dalam keluarga kami boleh bertumbuh. Untuk seorang ibu yang memiliki 4 anak laki-laki, single parent, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Karena yang paling besar sedang mau masuk kuliah, Tuhan akan cukupkan seluruh dana yang dibutuhkan. Kami serahkan ya Tuhan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah pribadi yang antara kata dan perbuatan selaras. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.